Di dalam Al-Quran, sudah saya bilang Allah tidak ada mengatakan dia satu-satunya Allah yang benar. Benar kamu katakan tadi bahwa Muhammad dikatakan menyembah, itu kan Muhammad disuruh. Tapi dia mengakui ada Allah lain selain dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak setara dalam hal apa? Kebenaran. Mana ada dikatakan dia ada satu-satunya Allah yang benar. Berarti semua Allah-Allah itu benar. Kalau Bible dibatasinya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kita akan membahas tentang ciri-ciri Tuhan yang benar. Ya, terima kasih Tat. Di dalam perjanjian lama ada ajaran Tritunggal. Siapa bilang nggak ada? Sudah jelas kita lihat Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Ada Allah, ada firman Allah, dan ada roh Allah. Kemudian kita lihat Allah mengatakan kami. Kami itu kalimat jamak, bukan tunggal. Jadi dia tidak pernah satu, tetapi kesatuan. Itu udah berbeda ya Tat. Tritunggal ajarannya begitu. Kemudian kalau kita lihat, Abraham bertemu dengan manusia dan dikatakan manusia itu dia berbicara kepada Tuhan. Memang manusia ini adalah malaikat. Tapi panggilan kepada dia adalah Tuhan. Demikian juga Yakub. Demikian juga Musa bertemu dengan sema api. Dia berkata ya Tuhan. Padahal Tuhan itu apakah sema api? Kan tidak. Sema duri? Tidak. Dan juga ketika mereka dituntun roh Allah pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Orang itu juga memanggil Tuhan. Ya. Kemudian saya heran melihat apa yang diajarkan oleh Islam. Kenapa tidak satu ayat pun di dalam ajaran Islam Tuhan itu mengatakan dengan jelas begini, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa tidak ada? Bahwa bukti dia adalah sesuatu yang benar. Sementara itu hanya terdapat di dalam Bible. Dan kalau Ustadz mengatakan Abraham, Nuh itu bertuhankan kepada Tuhan yang sama dengan Yahudi, maka sudah jelas di 1 Tawarik 16 ayat 26 tadi jelas dikatakan apa? Sudah jelas dikatakan apa? Allah bangsa-bangsa, Arab itu adalah bangsa, itu adalah berhala. Ya, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi jangan coba disamakan Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang Islam, nggak bisa. Kalau sampai disamakan Allah bangsa-bangsa, Arab itu adalah bangsa atau kaum, ya. Maka dari itu Tuhan kalian nanti masuk dari situ adalah berhala, Tat. Itu perlu dipahami. Jadi kita tidak mau. Nah, kemudian bahwa sebutan ini apa lagi nih? Oh ya. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa bagaimana ciri Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu tidak pernah mengakui Tuhan lain. Itu yang pertama, Tat. Itu Tuhan yang benar. Tapi Tuhan yang ragu-ragu, dia mengakui ada Tuhan lain. Nah, ini yang perlu dipelajari. Mengapa hanya di dalam Bible yang mengatakan Allah-Allah lain itu adalah berhala. Sementara di Al-Quran dikatakan, jangan engkau memaki sesembahan orang lain. Artinya ada pengakuan terhadap sesembahan orang lain. Kalau begitu bicara Al-Quran, Al-Quran tidak memahami konsep Tritunggal sampai hari ini. Yang dipahaminya adalah Triteos dan juga Tuhan itu oneness. Makanya yang dibacakan tadi Salasa itu 3 dari yang 3. Bagaimana menjelaskan 3 dari yang 3? 3 dari yang 3 itu saya nggak ngerti bagaimana. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya 1 dari yang 3. Itu namanya konsep Tritunggal. Maka dari itu kalau kita buka Al-Quran surah 4171 itu berbicara 3 Tuhan. Dan memang dikatakan tidak ada yang setara dengan dia. Setara dalam hal apa? Kalau tidak setara, kita bisa gambarkan dia paling tinggi atau paling rendah. Gak ada ceritanya itu ya. Jadi itulah yang bisa ku jelaskan sama Ustadz. Bahwa Al-Quran tidak mengenal Tritunggal. Bahkan nanti tolong dijelaskan, Tat. Mengapa dia butuh nama? Allah itu kan nama. Ustadz menyembah nama, menyembah zat, atau menyembah apa?
Sampai hari ini Islam kalau kutanya itu bingung. Dia bilang kami menyembah zat. Jadi namanya berarti Allah itu apa? Oh enggak, kami menyembah Allah. Berarti kau musyrik dong menyembah Allah. Dan satu hal lagi misalnya ada ini kertas, ada tulisan Allah. Terus ada orang menduduki, kenapa kalian marah? Berarti memang betul kalian menyembah Allah yang berupa apapun. Baik tulisan, mau apa. Ini misalnya lapas Allah gini. Setelah itu ada orang memantati, divideokan. Kalian marah, kenapa? Ya, itu pertanyaan saya. Silakan nanti dijawab. Kita anteng-anteng wae. Silakan. Silakan aku diam. Oke. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Rudi. Tadi saya belum menemukan jawaban yang pas tentang ajaran Tritunggal yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Seharusnya Mas Rudi menyampaikan dalil, ayat, ataupun keterangan bahwa para nabi terdahulu mengajak umatnya untuk memahami Tuhan ini sebagai konsep Tritunggal, Mas Rudi. Itu belum ada. Mas Rudi hanya menyampaikan ada pertemuan Nabi Ibrahim dengan sesosok manusia dan lain sebagainya. Seharusnya ada seruan untuk mengajak dan memahami Tuhan sebagai Tritunggal, sedangkan tidak ada narasi dari Mas Rudi. Kalau saya sudah jelas barusan, bahkan di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Allah menegaskan konsep tauhid itu. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka beramal soleh dan jangan mensyirikkan, menduakannya, dan bahkan mentauhidkannya. Ajaran tauhid berkali-kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu narasinya juga disampaikan oleh para nabi. Sedangkan Mas Rudi belum menampilkan dalil bahwa nabi-nabi terdahulu di dalam perjanjian lama mengajak umatnya terhadap Tritunggal. Gak ada, Mas Rudi. Bahkan Yesus saja, bayangkan, Yesus saja di dalam perjanjian baru, Mas Rudi, dia menyampaikan tauhid. Contohnya seperti Yohanes 17 nomor 3 yang disampaikan oleh Mas Rudi barusan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal saya sebagai yang diutus. Kan seperti itu. Itu ajaran tauhid, Mas Rudi. Kecuali begini, mengenal engkau satu-satunya Allah dan aku bagian dari Allah itu. Enak kalau seperti itu. Ada bagian dari Allah. Ternyata hanya sebagai utusan, Mas Rudi. Dan bahkan di dalam Yohanes yang notabene-nya banyak menerangkan tentang ketuhanan, ternyata apa kata Yesus? Bahwa tidak sama antara dia sang pengutus dengan saya yang diutus. Jelas Yohanes 13 nomor 16. Nah, berarti kan tidak ada memang narasi-narasi Tritunggal dan mengajak kepada paham Tritunggal, kan tidak ada di dalam Bible. Nah, kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 76, Mas Rudi, surah keempat ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ata'buduna min dunillah." Apakah kalian mau menyembah selain Allah? Ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Yang sama sekali selain Allah tidak bisa membuat bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Wallahu huwas samiul alim. Dan Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Buat apa kita menyembah sesuatu yang nggak bisa membuat bahaya? Buat apa kita menyembah sesuatu yang nggak bisa memberi manfaat, Mas Rudi? Yuk, Yesus secara tegas mengatakan, Mas Rudi, di dalam Yohanes 8 ayat ke-54, bahwa segala kemuliaan yang aku miliki semuanya datang dari Allah, dan dialah Allah kami, kata Yesus. Segala kemuliaan Yesus, dari menghidupkan orang mati, menyelamatkan penyakit orang lain, dan lain sebagainya, bukan datang dari diriku, kata Yesus, tapi datang dari Dia sang Allah kami. Yohanes 8 nomor 54. Apakah kurang tegas Yesus mengajarkan tauhid?
Pernahkah Yesus mengatakan, pahamilah bahwa Tuhan adalah Tritunggal, sampai Dajjal keluar 2 kali tidak akan pernah kita temukan ayat tersebut, Mas Rudi. Nah, kemudian Mas Rudi tadi sempat mengatakan, ntar ya, saya buka dulu ayatnya. Nah, jalan kebenaran kata Mas Rudi ya. Mas Rudi tadi mengatakan jalan kebenaran, bahwa jalan kebenaran itu merupakan salah satu ciri-ciri dari Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Kalau memang jalan kebenaran Anda tuhankan sebagai ciri-ciri Tuhan, kenapa Anda tidak menuhankan Yohanes, Mas Rudi? Karena Yohanes pun diklaim oleh Yesus, dia adalah jalan kebenaran. Yohanes juga memiliki privilege sama seperti Yesus. Buka dalam Matius 21 nomor 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, kata Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, Tat. Kita lanjutkan ya. Konsep Tritunggal kata Ustadz tidak ada sejak zaman perjanjian lama. Kan sudah kujelaskan ada, Tat. Siapa bilang tidak ada? Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan. Kalimat kita itu kan jamak. Mana ada itu tunggal? Pada saat itu yang ada apa? Kejadian 1 ayat 1 Allah, Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah, Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Dan di dalam ayat lain dikatakan Allah itu adalah roh. Firman Allah adalah kebenaran. 1 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke berapa tadi ya? 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Ya. Kemudian saya tertarik menurutmu Yohanes Matius 21 ayat 31 tadi. Yohanes adalah penunjuk jalan pada kebenaran. Betul. Dia kan hanya menunjukkan. Jalan kebenaran itu siapa? Yesus, Tat. Aku penunjuk jalan, Yesus itu jalan kebenaran. Aku penunjuk jalan, di sana itu jalan Surabaya. Ngerti, Tat? Jadi Yohanes hanya menunjukkan kepada orang, inilah jalan kebenaran Yesus ini. Kapan peristiwanya? Ketika baptis. Disitulah datang untuk menunjukkan, ya, inilah jalan kebenaran itu katanya, ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, Tat. Di dalam Al-Quran, Tat, sudah saya bilang Allah tidak ada mengatakan dia satu-satunya Allah yang benar. Benar kamu katakan tadi bahwa Muhammad dikatakan menyembah, itu kan Muhammad disuruh. Tapi dia mengakui ada Allah lain selain dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak setara dalam hal apa? Kebenaran. Mana ada dikatakan dia ada satu-satunya Allah yang benar? Berarti semua Allah-Allah itu benar. Kalau Bible dibatasinya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Al-Quran tidak ada batasannya. Allah-Allah lain itu salah, enggak ada dikatakan salah. Allah yang benar tidak ada juga dikatakan benar. Sama dengan Allah yang kau sembah. Dia tidak mengatakan dirinya satu-satunya yang benar. Kebenaran itu ada juga di tempat orang lain. Makanya jangan kau maki, katanya. Sesembahan mereka itu selain aku, kata dia. Oke. Kemudian apa lagi tadi ya? Dalam kebenaran sudah, ini sudah, ini sudah. Oke. Sampai detik ini juga Ustaz tidak menjawab. Memang tidak ada Allah mengakui dia adalah jalan yang satu-satunya jalan yang benar. Ya. Apa bukti kebenaran Tuhanmu? Kalau Tuhan dalam Bible ada kebuktiannya. 1 Tawarik 16:26, Allah bangsa-bangsa itu berhala. Arab bangsa enggak? Bangsa. Itulah sebabnya di Al-Quran apa dikatakan? Aku adalah Allah pemilik kota Mekah. Apalagi dikatakan? Dia datang kepada masing-masing kaum Arab. Kaum Arab adalah di luar dari bangsa Israel. Jadi berhala Allahnya. Itulah luar biasanya Bible. Dia nggak segan-segan mengatakan itu, Tat. Berhala ya berhala. Nggak bisa dirubahnya. Jangan ada padamu Allah lain selain aku. Ada nggak kalimat seperti itu di dalam Al-Quran? Nggak ada. Memang dia mengatakan
kamu jangan menyembah yang lain kepada orang mukmin. Tetapi dia mengakui ada sesembahan lain di luar mukmin, di luar dirinya, dan dia takut untuk dimaki. Jangan kau maki, karena mereka akan memaki. Allah yang benar tidak takut akan hal apapun. Mau dimaki, mau dihina, mau diapa, enggak takut. Seperti Tuhan kami, mana ada larangan, jangan kau maki, nanti kita dimaki. Malah dibilang sama Elia menantang Tuhan-Tuhan lain. Waktu dia di 1 Raja-Raja 18. Dia melawan Baal. Nah, itu baru benar ajaran taat. Kemudian apa buktinya lagi Tuhan kami benar? Tidak pernah Tuhan itu satu. Masa Tuhan satu, bilangan terkecil lagi itu nanti. Bilangan asli kan 0, 1 sampai 9. Satu, kalah dia dengan 2. Kalau bilangan Tuhan itu seperti bilangan. Kalah dia dengan 3, kalah dia dengan 4, kalah dia dengan 5. Apa yang mau kita banggakan lagi Tuhan yang kalah tak?